Ya, baik. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera kepada kita semua yang telah join Zoom meeting ini. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat mengikuti Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Metalin dan rekan saya Vival Bijaksatria selaku moderator. Sebelum memulai acara siang ini, saya ingin mempersilahkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Veronica Patricia Meru. Saya Alicia Kendra. Dan Nadira. Kayaknya lagi gangguan deh. Mungkin lanjut. Valdi. Iya, saya Valdi Orsa Gunawan. Dan kakak.
Saya kayak kalian. Oke, teman kita satu lagi Nadira ya. Oke, sebelum memulai acara, kami ingin melakukan dokumentasi. Untuk itu dimohon teman-teman untuk open cam ya. Yuk open cam yuk semuanya. Untuk yang berhalangan untuk open cam, ya udah nggak apa-apa. Kalau yang bisa open cam ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, sekarang saya akan menyebutkan peraturan dalam Zoom meeting ini ya. 1. Peserta diharapkan mematikan mikrofon saat diskusi sedang berlangsung. 2. Peserta diharapkan untuk tidak menulis kata-kata kasar pada saat diskusi berlangsung di kolom komentar. 3. Saat sesi pertanyaan, peserta dapat menggunakan kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang sopan. Nah, sesuai dengan judul pada poster yang telah disebarkan, kita akan membahas mengenai konsumsi produk lokal di masa pandemi ini. Hari ini kita akan menonton hasil wawancara yang telah dilakukan secara online dengan 3 narasumber nih. Setelah menonton para narasumber, kita akan membahas mengenai jawaban-jawaban narasumber yang telah ditanyakan oleh kami. Oh iya, bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan dalam games nanti, bakal dapat hadiah loh. Narasumber pertama yaitu mahasiswa asal Institut Teknologi Bandung yang namanya itu Jafar Aziz. Dia sedang belajar di jurusan Bisnis Manajemen angkatan 2018. Narasumber kedua merupakan mahasiswa asal Universitas Katolik Parahyangan, bernama Fikri Nur Fadilah yang sedang belajar di jurusan Manajemen angkatan 2018. Sekarang kami akan menayangkan video dari hasil wawancara kami. Silahkan. Nama saya Fikri Nur Fadilah, umur saya 20 tahun, pekerjaan sebagai wirausaha dan mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan. Halo, nama saya Jafar Aziz, saya berasal dari Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung. Nah, menurut saya, cinta bangsa dan negara adalah dengan bersedia mengabdi, berkorban, dan memelihara kesatuan dan persatuan, dan juga bangga dengan hasil bangsa itu tersendiri. Pendapat saya tentang arti dari cinta bangsa dan negara adalah rasa bangga yang selalu diberikan oleh masyarakatnya kepada bangsa Indonesia sendiri. Sementara cinta tanah air juga ditunjukkan dengan sikap nyata, yaitu menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia dan juga produk lokal yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia sendiri itu sendiri. Sebagai pemilik usaha produk lokal, rasa cinta terhadap bangsa dan negara yang saya rasakan adalah bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat dan juga bisa membantu produksi lokal serta bisa berusaha dan juga meningkatkan pendapatan per kapita dari bangsa Indonesia itu tersendiri. Sebagai pemilik usaha produk lokal, keterkaitan antara pekerja dan rasa cinta bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan cara saling support produk lokal itu tersendiri. Kayak misalnya apabila ada si B memiliki
lokal yang sama itu tidak menjadikan sebuah kompetisi yang mematikan, melainkan lebih kepada kompetisi yang lebih sehat. Dan juga apabila di situ memungkinkan untuk berkolaborasi, kenapa tidak? Karena kolaborasi seperti itu sangat dibutuhkan menambah kualitas dari produk lokal dan juga menjadikan sebuah tren justru dimiliki oleh bangsa kita sendiri, bukan dari tren luar yang datang ke Indonesia. Seperti itu. Jika pandemi seperti ini, pengaruh terhadap usaha yang saya jalankan adalah berkurangnya daya beli dari masyarakat, sehingga pendapatan dari usaha itu menurun. Pada saat ini pengaruh pandemi terhadap kondisi pekerjaan itu sangat-sangat mempengaruhi. Jika dilihat dari awal-awal masa pandemi ini, kita dapat melihat kalau misalnya keadaan masyarakat itu berubah sekali dari mulai work from home, akhirnya mereka menjalankan bisnis sendiri. Ada beberapa pekerjaan yang terhenti karena pandemi ini, beberapa dipecat, beberapa mengalami masalah di pemotongan gaji ataupun selain itu. Mereka banyak yang lari untuk memiliki bisnis sendiri karena hanya itu yang mereka bisa lakukan, tapi itu malah menjadi media yang sangat baik. Misalnya mereka malah membangun bisnis yang justru hasilnya tidak dapat diremehkan, malah hasil itu membuat produk lokal naik. Dan apabila dilihat dari fakta juga kalau statistik produk lokal itu kali ini bertumbuh semenjak corona, semenjak pandemi ini. Dan itu sangat membantu support produk lokal di pandemi ini dan pada pekerjaan. Untuk kekurangan produk lokal dibandingkan impor adalah terkadang produk lokal tidak memiliki quality check yang baik, sehingga banyak produk yang gagal dan kualitas yang terkadang masih di bawah produk impor. Kelebihan dan kekurangan produk lokal sendiri, yang pertama, saya sangat kurang setuju dengan pendapat orang kalau kelebihan dari produk lokal itu hanya dari segi harganya saja lebih murah, sedangkan kualitas itu dimiliki oleh produk impor. So, untuk saat ini apalagi terutama, saya sangat tidak setuju dengan hal tersebut karena hasil-hasil yang dikeluarkan produk lokal itu tidak kalah hebat dengan produk impor, terutama di kualitasnya. Jika dilihat tuh malah produk fashion. Untuk saat ini tuh banyak orang justru memakai fashion tuh dari produk lokal, kecuali aksesoris. Karena misalnya kayak baju, kaos. Karena segmen yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu banyak, justru jika dihitung lebih banyak yang menggunakan produk lokal. Dan memang kualitasnya pun tidak kalah sanding. Nah itu yang menjadi kekurangan dari produk lokal sendiri. Produk lokal itu hanya kalah di branding, di nama yang dimiliki, yang hanya terbatas misalnya di satu wilayah saja. Mungkin ada satu brand yang sangat baik, tapi hanya di wilayah Bandung. Ada brand yang baik hanya di wilayah Jakarta atau Jabodetabek. Jadi nama itu tuh tidak tersebar luas, dan nama yang selama ini dimiliki berasal dari barat semua atau berasal dari luar, produk impor. Saya kurang setuju akan hal tersebut. Nah, jika dilihat maka dari situ tuh kelebihan yang dimiliki oleh produk lokal tuh yang pertama ada kualitas. Itu tuh produk lokal tuh memiliki kelebihan itu. Kualitas, harga yang sangat murah, resource yang dimiliki, bahan-bahannya jauh lebih murah, lebih bagus. Bahkan kalau dilihat malah justru resource yang dimiliki oleh kita dengan produk luar tuh harusnya lebih baik produk lokal. Karena ya bayangkan Indonesia sebesar ini, masa nggak bisa sih dapat resource yang lebih baik? Kalau digali dengan benar tuh justru emang produk lokal yang lebih baik. Cuman kekurangannya produk lokal tuh dari segi namanya yang sangat rendah, misalnya dari produk fashion yang tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau contohnya sendiri malah kalau dengan skala yang lebih besar tuh ada Jeko. Orang membandingkan Starbucks dengan Jeko tuh malah itu dua-duanya merupakan produk impor. Padahal Jeko adalah buatan Indonesia, buatan lokal. Seperti itu contohnya. Nah, untuk orang Indonesia bangga dengan menggunakan produk lokal adalah menurut saya orang Indonesia masih banyak yang belum bangga dengan menggunakan produk lokal itu sendiri.
Karena produk lokal rata-rata memiliki harga yang lebih murah dibanding produk impor, sehingga masyarakat merasa bahwa produk lokal tidak se-eksklusif dari produk impor itu tersendiri. Cara untuk mengatasi hal itu, harusnya diadakan campaign seperti Local Pride. Untuk sekarang banyak brand luar yang mendominasi di Indonesia. Pendapatnya apa tentang hal tersebut? Oke, kalau dari saya, justru brand atau tren luar ini itulah sesuatu yang mencuci otak masyarakat Indonesia untuk justru malah terus mengikuti tren luar, sehingga mereka harus ada kecanduan terhadap produk luar tersebut. Justru ini harus diperbaiki. Apa yang cara mengatasi itu justru apa yang tren luar sampaikan, kita tangkap, kita serapi, tapi kita tidak harus mengikutinya tidak harus membeli produk luar. Kenapa tidak tren luar kita ambil, kita ikuti versi produk lokalnya. Kita buat produk lokal yang sama dengan produk luar tersebut, dengan tren yang sama. Maka dari itu sebenarnya kita mengikuti tren, dan mengikuti tren justru keadaan yang itu tuh malah tidak mau diikuti oleh masyarakat Indonesia, karena satu, mereka ingin terlihat memiliki outfit yang lebih baik misalnya, terus produk-produk lokal lainnya lah misalnya, ya mereka tercuci otaknya akan hal tersebut. Itu mindset yang harus dirubah, tuh mindset masyarakat Indonesia yang terlebih dahulu. Lebih ke pendidikannya sih, pendidikan terhadap mindset yang dimiliki oleh warga Indonesia. Itu sih cara mengatasinya untuk itu. Nah, saran untuk usaha-usaha kecil tetap berkarya dan membuat hal-hal yang unik. Dan juga jangan lupa dengan budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia, sehingga terjadinya rasa cinta pada bangsa itu sendiri. Lalu bagaimana saran untuk usaha kecil yang ingin tetap merasa cinta bangsa? Menurut saya simpel saja. Apabila mereka ingin scale up atau memperluas bisnis mereka, atau sedang mengembangkan atau bahkan baru memulai, jangan jadikan sebuah tren luar itu merupakan contoh yang kuat dan Anda harus meniru itu. Apabila Anda bisa membuat tren itu sendiri, ya kenapa tidak? Dan juga apabila mengikuti tren, boleh saja, namun ingat, tidak menjiplaknya dan menjadikan tetap support produk lokal yang lain, dan menjadikan si tren yang kita miliki ini menjadi ciri khas tersendiri. Jadi tetap berbeda dengan tren yang di luar. Karena kualitas yang dimiliki juga berdasarkan dari sumber asal yang dimiliki oleh negara itu. Terima kasih. Oke, setelah nonton video ini, kita akan lanjut nih ke sesi bincang-bincang bersama narasumber ketiga yang merupakan mahasiswa manajemen Unpar angkatan 2017. Nah, namanya Kak Adel. Kak Adel juga merupakan Wakil Kepala Biro Keuangan BEM Unpar periode 2020 dan pernah menjadi Content Strategist for Festival Diskon Nasional Event. Selain menjadi mahasiswa, Kak Adel juga merupakan co-founder dari Just Do It, yang merupakan usaha bisnis lokal di bidang makanan di Bandung. Sekarang, Kak Adel sedang magang di Kompas Gramedia. Oke, karena sekarang udah ada Kak Adel di sini, kita mau nanya-nanya nih sama Kak Adel. Oke. Kak Adel, halo Kak Adel. Oke, halo semuanya. Halo Kak. Mana nih Kak? Oh, ini dia videonya. Halo Kak Adel. Halo. Boleh dong perkenalan diri dulu ke semuanya. Oke, sebelumnya aku mau bilang thank you dulu buat kelompok yang udah ngundang, dan aku langsung aja kenalin diri ya. Oke, halo semuanya, selamat siang. Nama aku Adela Kesha, dari jurusan Manajemen Unpar, angkatan 2017.
Kebetulan di periode kemarin aku dipercayain buat jadi wakil kepala Biro Keuangan di Badan Eksekutif Mahasiswa, Kabinet Bersama periode 2020. Kemudian juga sebelumnya aku sempat punya bisnis di bidang F&B sama beberapa teman. Terus sekarang juga lagi magang di salah satu perusahaan media di Indonesia, yaitu di Kompas Gramedia. Gitu. Oke, Kak. Berarti sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan yang sama sama dua narasumber yang tadi udah ditanyain. Nah, menurut Kak Adel nih, pendapatnya tentang produk buatan lokal tuh kayak apa sih? Sering pakai nggak atau biasa pakai produk apa gitu, Kak? Oke, kalau ngomongin produk lokal tuh kebanyakan orang pasti mikirnya sesuatu yang berkaitan sama barang yang kuno misalnya, atau yang nggak modis, nggak hypebeast, segala macam itu misalnya kalau dalam lingkup fashion misal. Atau misal kalau secara umum tuh produk lokal masih kalah lah jauh dibanding produk impor. Biasa kualitasnya juga masih diragukan dan masih banyak lagi lah pendapat orang di luar sana terkait sama produk lokal. Tapi kalau aku personally, aku suka sama produk lokal, aku sering pakai juga produk lokal. Karena sekarang hampir kebanyakan produk lokal tuh udah oke punya, bahkan kualitasnya bahkan kadang kayak kita nggak nyangka, oh ternyata ini produk lokal. Mungkin kayak skincare ya kalau aku boleh sebutin beberapa misal, Avoskin. Dulu mungkin beberapa orang mikir, wah itu kayaknya produk luar deh gini-gini. Tapi setelah tahu, setelah udah cukup banyak orang yang pakai, oh ternyata itu produk Indo, produk lokal dan kualitasnya juga bisa dibilang udah nggak kalah lah kalau dibandingin sama produk-produk impor lainnya. Dan simple kalau ditanya kenapa mau beli dan pakai produk lokal, karena produknya oke, kualitasnya oke, harganya juga oke, karena kan itu juga salah satu yang jadi concern kalau buat mahasiswa ya, apalagi yang penting masih sesuai kantong, yang penting masih sesuai sama kebutuhan kita, bisa mencukupi kebutuhan kita. Ini kayaknya suaranya masuk ya? Aman kan suaranya? Ada. Kayaknya agak ngegema ya. Oke, aku lanjut aja. Pokoknya harganya udah oke sekarang produk lokal tuh, dan emang simply karena itu sesuai sama kebutuhan aku kalau ditanya kenapa pakai produk lokal. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang produk lokal kualitasnya kurang, paling dipakai sebentar cepat rusak segala macam, sebenarnya itu cuma stigma sih, cara berpikir kita aja. Jadi kalau kita tetap punya cara berpikir yang kayak gitu sampai kapanpun ya kita bakal tetap punya pikiran bahwa produk lokal jelek, produk lokal nggak sebaik produk luar, dan sebagainya. Dan bakal susah sih kalau menurut aku kalau kita tetap punya stigma kayak gitu buat produk lokal kita bisa maju, dan apalagi bisa bersaing sama produk impor. Apalagi kalau misalnya masyarakatnya sendiri aja kayak masih, ah malu lah pakai produk lokal, atau nggak keren lah pakai produk lokal, gitu. Oke, jadi harus bangga ya, Kak, intinya tuh. Karena yang kemarin tuh kayak Erigo aja itu hype tuh, Erigo. Iya, bener banget. Lokal tuh. Jadi harus bangga. Oke, lanjut Meta. Oke, aku mau nanya pertanyaan selanjutnya. Pendapat Kak Adel sebagai mahasiswa terkait lingkungan Unpar, apakah masih sering ditemui penggunaan produk lokal atau nilai kebudayaan lainnya? Oke, kalau di Unpar menurutku masih ada, bahkan lumayan cukup banyak sih. Nggak sedikit juga mahasiswa Unpar yang sering menggunakan produk lokal. Mungkin kelihatannya pas dulu kali ya, pas offline, karena sehari-hari ketemu, jadi kita bisa paling gampang lihat dari cara berpakaian lah ya. Misalnya ada beberapa fakultas yang emang cara berpakaiannya tuh udah khas, dan kalau dari jauh aja tuh udah bisa dilihat, oh ini kayaknya fakultas ini nih. Dan mereka pun masih mengusung kayak nilai-nilai budaya, masih walaupun kelihatannya pakaiannya keren, pakaiannya kayak pokoknya keren-keren gitu, tapi ternyata itu juga produk lokal juga banyak yang mereka pakai. Jadi mungkin style kalau yang di pikiran kita selama ini style habis yang keren gitu-gitu cuma bisa produk luar, ternyata enggak loh, produk lokal tuh juga kalau kita bisa mix and match-nya, kalau kita bisa sesuaiin sama tren yang ada, itu bisa juga bikin kita kelihatan punya looks yang nggak lokal, tapi menggunakan produk lokal gitu.
Terus kalau misalnya, bicara nilai kebudayaan masih banyak ditemuin atau enggak di lingkungan Unpar, pastinya masih, dan kebetulan juga pas aku kemarin periode 2020, kebetulan aku kan rank 1 BEM juga, kita emang sengaja bikin beberapa program kerja buat di BEM, itu emang kita sengaja mau mengusung nilai-nilai budayanya. Jadi kita tetap masih sediain program kerja yang masih membahas sekitar budaya lokal, kebudayaan Indonesia, dan sebagainya gitu. Wah gila, gak nyangka sih kalau misalkan Unpar banyak yang pakai produk lokal. Soalnya selama ini kan kayak pandangannya tuh, oh Unpar hypebeast nih, hypebeast. Kampus Sultan ya? Iya. Oke, next Vival. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, peran aktif apa nih yang udah Kak Ade lakuin dalam rangka ngedukung produk-produk lokal di Indonesia tentunya? Silakan Kak Ade. Kalau peran aktif, jadi kemarin itu di tempat magangku, aku sempat dikasih kepercayaan buat handle satu event nasional, namanya Festival Diskon Nasional. Eventnya itu diadain sama 4 kementerian yang ada di Indonesia. Nah, itu event apa sih? Itu event semacam Harbolnas, kalau kalian pernah dengar, Hari Belanja Online Nasional. Kalau yang lebih familiar mungkin kayak 11-11, 12-12, Shopee gitu-gitu. Nah, cuma bedanya ini jangka waktunya itu lebih lama, jadi diadainnya selama kurang lebih 2 minggu. Nah, tujuannya apa sih event ini diadain sama pemerintah? Tujuannya untuk ningkatin, laju perekonomian Indonesia. Kan Indonesia kemarin sempat ada di masa resesi ya, di Q4, sempat jelek. Jadi dengan adanya event yang isinya produk lokal semua, di mana mulai dari UMKM yang belum ada namanya sama sekali, yang masih kecil banget, sampai bahkan brand lokal yang udah gede sekalipun kayak semacam Matoa gitu-gitu tuh ada semua di event itu, dan tujuannya apa, supaya roda perekonomian kita tuh tetap bisa muter. Tapi muternya juga, dengan masyarakatnya tuh beli produk lokal. Jadi kan ketika, masyarakat kita beli produk lokal, otomatis roda perekonomian kita tuh juga bakal muter. Jadi bakal menyelamatkan Indonesia dari masa resesi kemarin. Nah, terus juga tadi sempat di-mention aku sempat punya sempat punya bisnis di bidang F&B dulu. Jadi, aku sama temenku dulu bikin, edible cookie dough. Jadi, snack adonan kue yang masih mentah, tapi gimana caranya kita olah buat jadi aman buat dikonsumsi. Dan itu kan, kenapa kita bisa came up with those idea, karena kita melihat tren itu tuh cukup besar kalau di, luar, di negara lain. Sedangkan kalau di Indonesia tuh itu masih awam banget. Kayak ngapain gitu orang makan adonan kue, terus yang masih mentah lagi, kayak intinya apa. Tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah, kita sebagai anak muda tuh harus bisa ngelihat peluang, dan ngambil peluang tersebut. Jadi mungkin di kemudian hari kita nggak usah lagi tuh, impor, bahan dari luar, makanan dari luar, segala macam. Jadi anak-anak Indonesia pun bisa loh bikin sesuatu, bikin bisnis yang nggak kalah kerennya sama, produk-produk luar. Jadi pakai proses ATM lah kalau, biasa banyak didengar ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi peran aktif yang mungkin aku lakukan itu, dan aku nambahin juga mungkin kalau peran aktif yang paling gampang ya, yang paling gampang bisa dilakukan dan bisa dilakukan sama siapa aja, nggak perlu bikin bisnis segala macam ya, sesimpel dengan kita beli dan kita pakai aja produk lokal. Misal kita mau makan siang, pilihannya antara brand luar atau brand, lokal. Ya kita pilih brand lokal lah. Eee, positifnya ya kita bisa membantu perekonomian kita bisa support produk lokal kita, mungkin juga lebih bersahabat kalau buat di kantong dan sebagainya. Jadi, eee, itu juga sekalian ngebantu kita tuh ningkatin exposure dari produk lokal. Jadi yang tadinya mungkin orang belum banyak yang kenal nih, produk lokal ini, tapi setelah kita pakai, kita suka, misalnya kita masukin story IG, foto, kasih review segala macam, orang dengan tanpa sendirinya bakal bisa tahu dan, awareness itu bakal bisa nyebar dengan sendirinya. Oh ternyata ada juga loh produk lokal yang bagus. Sekarang kan udah banyak ya kayak influencer-influencer gitu, beauty influencer yang sekarang banyak banget review produk lokal, dan setelah mereka review, produk lokalnya langsung jadi booming, langsung jadi sold out di mana-mana. Jadi emang langkah paling kecil yang bisa kita lakuin ya itu, beli, pakai, dan dengan sendirinya nanti itu bisa jadi, keberlanjutan gitu. Oke, Kak, ini buat teman-teman yang udah join nih,
Udah dikasih tips tuh, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jangan takut buat memulai bikin bisnis lokal ya, Kak Adel ya. Betul banget. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tanggapan Kak Adel terkait kelebihan dan kekurangan produk lokal jika dibandingkan dengan produk impor, Kak. Oke. Kalau kelebihan dan kekurangan dari setiap barang tuh pasti adalah ya. Mungkin kalau ngomong secara jujur-jujuran, terang-terangan emang pasti sebagian besar produk lokal tuh kualitasnya udah lebih terjamin. Segala macam lah dan lain-lainnya. Tapi nggak menutup kemungkinan produk lokal kita juga ada yang seperti itu. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Tinggal gimana cara kita ngambil yang plusnya aja dan kita implementasiin aja. Mungkin kalau yang produk lokal biasa dikenalnya harganya murah. Benar, itu murah, tapi nggak berarti harga murah itu kualitas jelek. Jadi harga murah juga kualitas bagus juga itu mungkin banget, bahkan udah banyak juga sekarang. Jadi ya diambil yang baik-baiknya, cari produk sesuai sama kebutuhan kita. Kalau emang dengan pakai produk lokal aja udah bisa terpenuhi, harganya cocok, semuanya cocok, kenapa kita nggak pakai aja produk lokal gitu. Oke, Kak Adel. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih, ke-6. Sekarang kan banyak tren nih dari luar mendominasi di Indonesia. Contohnya kayak H&M, Nike, atau Zara mungkin. Nah, pendapat Kak Adel nih tentang hal ini tuh gimana nih mengatasinya? Gitu. Oke. Kalau ngomongin dominasi, tentu kita nggak bisa ngelarang dan kita nggak bisa ngatur kapan tren itu bakal masuk misalnya ke Indonesia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah tetap keep up with the trend, tapi dengan nggak melupakan root kita, nggak melupakan asal kita. Jadi kalau misalnya lagi ada satu tren luar misalnya masuk Indo gitu, ya ambil positifnya aja. Kalau tren itu nggak masuk, mungkin perkembangan negara kita juga nggak bakal seberkembang misalnya tren negara yang ada tren tersebut. Jadi balik lagi kayak tadi aku bilang, ATM, amati, tiru, modifikasi. Ciptain peluang-peluang baru yang ada di Indonesia dari adanya tren yang masuk itu. Jadi kan kayak aku cerita tadi, aku ngeliat nih tren cookie dough tuh di luar tuh bagus banget, oke banget kalau buat jadi produk segala macam. Jadi aku ATM dan aku modif jadi bikin bisnis lokal. Jadi bukan melihat tren luar yang masuk ke kita tuh sebagai ancaman, tolak aja mentah-mentah gitu, nggak usah pakai apa itu tren luar seksi-seksi apa segala macam nggak bagus segala macam. Tapi gimana caranya kita bisa ngelihat tren itu tuh sebagai kesempatan dan tantangan nih justru buat kita orang Indonesia, gimana caranya bisa keep up with the trend tapi tetap menghasilkan karya-karya lokal yang nantinya dipakai juga sama kita-kita orang lokal dan dengan tanpa kita sadari itu juga ngebantu meningkatkan perekonomian negara kita gitu. Jadi kayak pinter-pinternya kita aja gitu ya Kak dalam Iya. menanggapi produk dari luar gitu. Iya. Oke, sekarang aku mau nanya saran untuk mahasiswa tentang bagaimana cara menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap produk lokal itu gimana Kak? Oke. Kalau menurut aku cinta terhadap produk lokal itu bukan sesuatu yang bisa dipaksain. Misalnya kita udah pengguna setia Apple udah bertahun-tahun, tiba-tiba ada produk lokal Indo, kalau kalian tahu produk elektronik namanya Advan, brand Advan. Tiba-tiba kita dipaksa buat pakai Advan aja. Ini juga bagus segala macam. Nggak bakal bisa kalau kita dipaksa kayak gitu karena kita udah punya loyalty sama Apple misalnya. Jadi emang butuh kemauan dan kesadaran sendiri dari setiap orangnya. Contoh misal, di Unpar tuh dulu pas offline ada satu program studi yang mengharuskan mahasiswanya tuh bukan mengharuskan, lebih ke menganjurkan mahasiswanya buat pakai baju batik di hari tertentu kuliah. Dan hasilnya ada yang pakai, ada juga yang enggak. Karena balik lagi ke preference masing-masing orang. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Ya mulai aja dulu dari kitanya. Kalau kitanya masih punya stigma, pakai baju batik jelek misalnya.
misalnya formal banget lah batik kayak mau kondangan, ini kita mau kuliah bukan kondangan segala macam dan masih banyak lagi misalnya. Tapi pokoknya intinya ya dimulai aja dari diri kita sendiri dulu. Kemudian langkah selanjutnya ya mungkin menghimbau tapi tanpa adanya paksaan tentang penting. Jadi kita himbau tapi dengan nggak memaksa tentang pentingnya gimana pentingnya melestarikan nilai budaya, pentingnya nge-support produk lokal. Ya salah satunya dengan adanya kegiatan ini mungkin dengan adanya diskusi publik jadi bisa nambah kesadaran lagi mahasiswa segala macam buat lebih, oh ternyata produk lokal tuh gini juga ya, oh ternyata ada manfaatnya juga kita pakai produk lokal. Dan dengan sesimpel kita beli produk lokal aja tuh manfaatnya ternyata banyak dan gede banget buat negara juga. Nah, aku juga punya contoh gini, kalau kalian tahu ada produk lokal kita namanya kecap ABC, pada tahu lah ya kecap ABC itu apa. Nah, Eee, ABC itu sekarang udah diakuisisi sama salah satu perusahaan asing yang kalau kalian tahu itu perusahaan brand-nya namanya Heinz, yang biasanya di saus-saus, sambel-sambel tuh kalau kalian lihat itu Heinz. Nah, kecap ABC, brand ABC kita tuh sekarang udah diakuisisi sama, brand luar. Terus ada lagi, Aqua. Aqua sesimpel Aqua yang kita pakai sehari-hari itu kalau kita minum tiap hari itu, Aqua tuh sekarang udah diakuisisi sama Danone, perusahaan Danone, milik asing. Jadi, berarti kalau negara lain aja mau mengakuisisi produk kita, mereka mau beli perusahaan, beli brand-nya, itu berarti mereka tahu brand-nya tuh bagus. Jadi, sesimpel itulah kalau misalnya asing aja, pihak luar aja mau beli brand kita, mereka menganggap brand kita bagus. Tapi kalau kitanya sendiri sebagai masyarakat Indonesia kayak masih mikir, ah produk Indo mah jelek, masih bagusan ini segala macam, ya itu kita salah banget sih karena pihak asing aja nganggap apa yang kita miliki bagus, tapi kita nggak sadar bahwa apa yang kita miliki itu bagus banget ternyata. Gitu. Sorry nih Kak, sebelumnya. Mungkin sebagian dari kita belum tahu nih kata akuisisi itu apa, Kak. Oke, akuisisi itu penggabungan 2 perusahaan jadi satu. Jadi, tadinya misalnya ada Aqua sama Danone, sekarang udah kepemilikannya tuh di Danone. Jadi Aqua itu udah punyanya Danone sekarang, gitu. Oh, berarti ya itu balik lagi ke mindset ya Kak ya. Kalau misalkan ke batik juga kita gimana mix and match-nya, kalau misalkan batik sama apa jadi hype gitu bisa aja. Iya, bener banget. Jadi kayak kita harus lebih kayak bangga gitu sama produk Indonesia ya, kayak Iya. nggak semua produk Indonesia itu ternyata jelek gitu. Oke, terima kasih Kak Adel atas jawabannya. Sama-sama. Gimana Val? Kayak lebih terbuka gitu gak sih dapat pencerahan gitu dengan jawaban Kak Adel? Udah dapat tips-tips nih, tinggal yang mau buka usaha atau ngedukung produk lokal lebih maju lagi, dengerin kata Kak Adel, PM contohnya gitu. Ternyata perekonomian Indonesia itu juga bisa kita bantu loh dengan hanya memproduksi produk lokal doang gitu. Nah, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada peserta diharapkan untuk menulis pertanyaannya pada kolom komentar. Sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya sama Kak Adel, boleh di kolom komentar atau kolom chat. Oke, udah ada satu pertanyaan nih dari Casey. Kak, pada dasarnya setiap orang termasuk orang Indonesia punya hasrat untuk mencoba hal yang baru ya? Gimana tuh Kak tanggapannya? Oke, pada dasarnya setiap orang termasuk orang Indonesia punya hasrat untuk mencoba hal yang baru ya. Makanya banyak mindset yang lebih suka barang impor.
Iya, karena kenapa? Karena sesimpel manusia itu makhluk yang nggak pernah puas ya. Jadi udah sebanyak apapun barang yang kita punya, udah sekeren apapun, tiba-tiba ada satu tren lagi yang kita anggap lebih keren, "Wih, gue belum keren nih kalau belum nyoba tren ini," misalnya, atau, "Gue belum keren nih kalau belum punya barang ini." Jadi tetap pasti bakal punya mindset konsumtif buat kayak, "Ah, kayaknya produk ini keren nih, harus punya nih, gini gini gini, harus coba lagi." Sesimpel kayak pas ada tren tie-dye ya, kemarin lagi cukup booming tie-dye segala macam, terus orang-orang penasaran semuanya langsung pada coba, bikin tie-dye sendiri di rumah segala macam gitu-gitu, habis itu dijualin. Dan kalau emang tujuannya, buat yang, bagus, ke arah yang baik, ke arah yang positif, itu nggak apa-apa banget sih buat kita nyoba banyak hal baru. Tapi kalau emang cuma buat sekedar konsumtif dan cuma sekedar apa ya, memenuhi kebutuhan yang terus-menerus, keinginan terus-menerus, tetap harus kita perhatiin sih emang beneran butuh atau enggak gitu. Nah, udah segitu jawabannya, Kak. Mungkin terjawab. Casey, terima kasih udah nanya. Pertanyaan selanjutnya nih. Coba Matt dibacain. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kamila Setiawan. Kak, kan ada tuh mereka yang alasannya nggak mau beli karena desainnya kopas atau inspired dari produk lain, tapi sama banget gitu. Nah, gimana cara ngubah pandangan orang tentang hal itu? Atau gimana biar produk lokal stop jiplak desain orang? Oke, ini menarik banget sih pertanyaannya, karena kalau kalian tahu di Bandung tuh dulu sempat ada satu tempat juga yang sempat kontroversial katanya ngejiplak, abis-abisan, satu tempat juga yang ada di US atau di mana gitulah dulu. Jadi sempat dibawa ke perkara segala macam gitu-gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ATM-nya itu nggak dimodif. Jadi harusnya amati tiru modif, tapi amati tiru jiplak. Karena orang Indonesia kan banyak yang mager, banyak yang punya stigma, "Ah, asalkan udah menghasilkan sesuatu aja lah, nggak perlu dibedain, ya udah, asalkan bisa menguntungkan, asalkan bisa menghasilkan sesuatu." Tapi, ya itu balik lagi di setiap tindakan kan pasti ada konsekuensinya. Kalau misalnya kita cuma istilahnya, desainnya kopas atau cuma kayak sama persis jiplak dari produk lain, pasti orang juga mikir brand kita tuh, punya stigma masing-masingnya gitu loh. Kayak orang pasti mikir, "Ah, ini jiplak, kopas doang." Pasti nggak tertarik lah belinya, karena udah ada nih aslinya, ini cuma jiplak doang. Gimana cara ngubah pandangan orang, terhadap hal itu sebenarnya yang harus diubah itu lebih ke, si pembuatnya sih, si pengeksekutornya sih. Gimana caranya supaya next time-nya itu bisa came up sama sesuatu yang beda, punya nilainya sendiri. Jadi nggak cuma ngikutin, nggak cuma jiplak doang, tapi ada hal baru yang ditawarin gitu. Gitu, semoga menjawab Kamila. Oke, terima kasih Kak Adel. Pertanyaan selanjutnya dari Kaila Putri. Bagaimana cara menghilangkan gengsi dalam berpakaian? Karena biasanya orang memakai brand luar itu hanya karena gengsinya tinggi. Padahal desainnya biasa saja dan kualitas produknya juga setimbang dengan kualitas lokal. Nah, tuh. Silakan jawab. Oke. Sebenarnya balik lagi ke setiap kitanya sih. Banyak sekarang anak muda yang padahal penghasilannya pas-pasan, kayak misal uang jajannya pas-pasan, tapi tetap aja lifestyle-nya, cara berpakaiannya tuh nggak sesuai. Emang penampilan itu penting, karena kan itu kayak nunjukin, first impression ke orang yang kita baru pertama ketemu misal. Tapi ya udah, toh cuma sampai situ doang. Sisanya kita yang ngerasain, misal sisa duit pas-pasan habis belanja barang luar mahal misalnya, orang nggak bakal tahu yang kayak gitu-gitunya. Jadi ya gengsi itu cuma bisa hilang kalau kitanya juga merubah cara berpikir kita. Ya, dengan kita pakai brand luar yang mahal, untungnya apa sih buat kita? Misal dianggap orang keren, wih, dia stylish banget nih, dia keren banget nih segala macam. Udah, paling cuma itu doang. Toh pujian atau sekedar kata-kata dari orang itu kan nggak bakal bisa membiayai hidup kita istilahnya. Jadi ya kalau menurut aku let's be real aja.
gengsi itu nggak bakal ada habisnya kalau kita turutin terus. Tapi kalau kita punya mindset yang ya udahlah ngapain gue gengsi itu cuma kelihatan sekilas doang lah sama orang. Yang penting gimana di dalamnya, gimana kita enjoy gak belinya. Itu kayak misalnya habis beli ini terus besokannya makan Indomie terus segala macam atau apa. Pokoknya tetap aja gengsi itu nggak bakal bisa stop kalau emang kitanya nggak ubah juga cara berpikir kita. Gitu. Semoga menjawab. Kayla. Mau berpendapat juga nih, apalagi banyak gitu ya yang bela-belain ngebeli, sebenarnya bukan ngebela-belain sih, kayak ngebeli barang jiplakannya, apa sih itu namanya, apa namanya, rival tau gak sih, Apaan tuh? kayak Nike palsu gitu, Adidas palsu. Nah kayak cuman demi terlihat keren gitu, padahal mah kalau misalkan dibandingin kualitas, kalau misalkan menjadikan alasan kualitas gitu kan pasti beda dong yang palsu sama yang asli. Dan Ya, kelihatan sih. jadi kayak lebih mentingin gengsi gitu orang-orang, kayak ngapain sih kayak gitu sama beli iPhone palsu gitu. Oke. Ya, itu mindset ya berarti. Iya. Nah, selanjutnya nih, Matt. Ada pertanyaan dari Frisilia Grace. Halo Kak, aku Silia, aku baru masuk SMA nih. Di lingkungan teman-temanku banyak yang suka Korea gitu. Menurut kakak nih, apa sih yang kita bias lakukan supaya kita tuh bias ningkatin produk lokal dari tren yang lain, yang lagi disukain ini? Thanks Kak. Oke. Lagi banyak yang suka Korea, terus apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa ningkatin produk lokal dari tren yang lagi disukai ini? Oke, tinggal lihat aja. Sekarang yang lagi booming tuh apa? Misalnya, Korea misalnya apa? BTS sekarang lagi booming. Atau nih, salah satu contoh yang menarik banget, kalau kalian tahu Sekuritas Ajaib, dia tuh baru aja ngekontrak satu brand ambassador. Dan brand ambassadornya siapa? Han Ji Pyong, dari pemerannya startup. Kenapa? Karena ya itu, mereka main di story-nya. Gimana caranya kita bisa buat orang tertarik sama produk kita? Harus ada satu yang menonjolnya gitu loh. Mungkin kalau bukan Han Ji Pyong yang jadi brand ambassador Ajaib gak bakal terkenal sekarang. Karena kan emang baru belum lama juga nih Ajaib. Tapi karena ada Han Ji Pyong mukanya di mana-mana segala macam ya, jadi lumayan ikut kenaik juga tuh si Ajaib. Jadi kalau gimana caranya, sekarang kan lagi suka Korea, terus apa yang bisa dilakukan supaya ningkatin produk lokal. Sekarang yang lagi hype itu apa misalnya? Yang lagi hype di Korea. Tinggal kalian paduin aja sama apa yang sekarang lagi banyak dibutuhin orang di Indonesia. Misalnya sekarang mungkin orang lagi butuh apa ya? Kalau di rumah tuh kan misalnya kita nggak pergi-pergi, nggak ngapa-ngapain misalnya. Sesimpel ini aku contoh simpel banget aja ya. Misalnya sesimpel kita butuh baju tidur. Ini contoh doang. Sesimpel kita butuh baju tidur. Ya tinggal kalian gabungin aja gimana caranya bisa maduin tren Korea sama baju tidur yang sekarang lagi banyak dicari orang karena orang nggak keluar rumah kan, banyak kan cuma di rumah aja. Jadi tren yang emang lagi terkenal, lagi booming, tapi kita paduin juga sama apa yang lagi dibutuhin sama masyarakat. Jadi kalau kita cuma pakai unsur terkenalnya doang, tapi nggak dibutuhin sama masyarakat, orang juga pasti tetap nggak mau beli. Jadi orang tuh pasti mikirin sisi oke-nya, sisi terkenalnya, sisi brand-nya, tapi juga kegunaannya gitu. Semoga menjawab, Cilia. Terima kasih Kak. Kayak soju aja kemarin Kak, gara-gara ngetren gitu, jadi ada soju halal. Ya. Itu salah satu ATM mungkin ya, sama Titiru dan Modifikasi. M-nya apa ya tadi ya? Modifikasi. Modif. Jadi halal. Nah, selanjutnya ada dari Ruby Kandiwulan. Nah, ini Ruby mau buka usaha nih sama temennya, Kak. Tapi bingung mau mulai dari mana, karena sekarang udah banyak banget brand lokal dan pasti persaingannya juga semakin ketat. Nah, langkah awalnya gimana ya, Kak, kira-kira? Oke. Aku cerita dari pengalamanku waktu bikin bisnis aku juga aja kali ya yang F&B waktu itu. Jadi aku kenapa bisa ada ide itu, yaitu aku mulai dari
cari apa yang sekarang ini masih belum banyak ada di Bandung. Waktu itu kan pas masih offline, apa yang masih belum banyak ada di Bandung. Waktu itu aku melihat pasarnya di makanan. Kenapa aku pilih makanan juga karena itu merupakan sektor yang paling laku, sektor konsumsi yang paling banyak dibeli sama orang. Jadi profitnya tuh pasti tinggi kalau di sektor F&B. Nah, terus aku mikir gimana ya caranya supaya bisa stand out dibanding produk lain. Karena dulu kebetulan aku kan dari manajemen, anak manajemen tuh terkenal banyak bikin bisnis gini-gini. Jadi gimana caranya supaya bisnisku bisa stand out? Aku waktu itu pakai istilah storytelling. Jadi apa yang mau aku sampaikan nih ke orang? Aku mau orang kenal brandku tuh kayak gimana sih? Brandku kan kayak cookie dough, adonan kue yang pokoknya dimodif-modif kayak bentukan es krim, terus pokoknya ada banyak rasa dan segala macam. Dan itu masih awam di Indonesia. Jadi waktu itu yang mau aku sampaikan ke orang adalah ada loh makanan ini nih di Indonesia. Makanan ini tuh sebelumnya cuma terkenalnya di luar, tapi sekarang udah masuk nih. Kita bisa nawarin makanan ini nih di Bandung, kita bisa bikin. Nah, makanan ini tuh kayak gini loh, gini gini gini. Nah, kan stigma orang tuh kayak adonan kue ngapain gitu misalnya. Nah, aku pakai teknik ATM, aku ambil namanya Just Do It itu dari mana? Dari slogannya Nike. Slogannya Nike kan Just Do It, ya lakuin aja. Nah, aku ATM, aku modif jadi Just Do It. Do-nya adonan, it-nya makan. Karena produkku kan di bidang makanan dan adonannya masih mentah. Jadi gimana caranya bisa nyampein ke orang bahwa adonan kita tuh aman loh buat dikonsumsi. Jadi dengan ya just do it aja, just makan aja. Kalian nggak perlu takut sakit, nggak perlu takut apa, karena produk kita tuh udah aman gitu. Jadi kalau mau bikin usaha dan bingung mau mulai dari mana, harus mikir dulu tren apa yang lagi ada sekarang dan apa yang lagi dibutuhin. Jadi balik lagi, apa yang lagi dibutuhin sama masyarakat sekarang. Karena kalau sekarang nih, misal contoh, sekarang banyak banget orang lagi bikin usaha hampers box, yang kayak box isinya banyak snack atau apalah peralatan-peralatan gitu di dalamnya. Udah banyak banget. Kalau kita buka sekali ketik misalnya di explore IG, wah itu hamper semua keluar. Jadi gimana bisa stand out ya itu harus punya nilai value-nya itu, value proposition-nya harus jelas. Apa yang mau kita tawarkan, misalnya ada keunikannya, misalnya kalau hampers box biasa cuma makanan di dalam kotak ada pita-pita segala macam, misalnya kita punya QR code, pas di scan misalnya QR code-nya bisa munculin musik Spotify atau munculin video drama Korea misalnya, terus makanannya nanti dimakan pas sambil kita nonton drama Korea itu misalnya. Jadi ya seunik mungkin dibikin supaya bisa stand out dari yang lain. Jadi karena kalau udah banyak kan, ya itu udah orang biasa milihnya harga paling murah aja deh kalau udah isinya sama semua mah sama brand lain misalnya. Kayak sesimpel inilah, misalnya kalau kita ke Taman Safari, itu kan kalau yang jual wortel di pinggir jalan tuh banyak banget. Nah, gimana caranya mereka stand out? Ya ada sesuatu yang mereka lakuin, misalnya promosinya sampai teriak-teriakan atau sambil joget segala macam. Nah itu mereka punya satu value yang mereka tawarin yang nggak dimiliki sama kompetitornya gitu. Semoga menjawab, Ruby. Thank you Kak jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kariza. Kak, bagaimana mengubah mindset masyarakat tersebut dari perspektif bahwa produk lokal tidak sebaik produk impor? Oke. Gimana caranya rubah mindset kalau produk lokal nggak sebaik produk impor? Oke. Gimana caranya mengubah mindset itu cuma bisa kita lakuin kalau kita udah ngerasain langsung atau kita udah pernah pakai langsung produk itu. Misalkan aku bilang ke kalian nih, di Bandung ada satu tempat kopi namanya Cherry Terra, kalau kalian tahu. Aku bilang nih, kopi Cherry Terra enak loh rasanya. Tapi kalau cuma aku bilang doang, belum tentu kalian bakal percaya. Kenapa? Karena kalian belum pernah nyobain langsung tuh minum kopi di Cherry Terra misalnya. Tapi ketika kalian udah minum langsung, udah nyobain langsung, kalian baru bisa tahu, oh iya bener, ternyata enak. Dan dari itu kalian bisa bilang lagi ke orang lain lagi, ini tuh enak loh, dan orang misalnya belum percaya. Sampai orang nyobain lagi, baru percaya lagi. Jadi sistemnya sama. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu, dan gimana caranya kita bisa menginfluence orang lain dari apa yang udah kita cobain. Jadi kalau misalnya kita udah pakai satu produk lokal, bagus nih, ya apa salahnya gitu kita bilang, ini loh, ada produk ini bagus, misalnya. Kita sekedar bilang ke teman-teman aja curhat gitu, atau misalnya yang kayak mau jadi influencer di IG misalnya ya bisa lah story gitu dan bilang ini bagus loh gitu-gitu. Itu kan jadi bantu produk lokalnya juga dan jadi
dengan tanpa kita sadari itu merubah mindset masyarakat jadi kayak produk lokal tuh ternyata bagus juga gitu. Itu Kak Riza, semoga menjawab. Kasih. Makasih. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Satu dari Muhammad Hanif. Kenapa brand lokal banyak yang tidak terekspos? Jadi hanya seputaran lingkungan itu saja yang mengkonsumsinya, dan bagaimana caranya untuk memperluas lingkaran brand lokal agar lebih tersorot. Oke, kenapa brand lokal banyak yang tidak terekspos? Jawabannya satu, karena belum banyak yang pakai, belum banyak yang beli. Kalau udah banyak yang beli, udah banyak yang pakai, pasti dengan sendirinya akan terekspos. Karena misal tanpa kita sadari, kalau misalnya kita lagi foto OOTD, terus di-upload di Instagram misalnya, terus misalnya ada yang nanya, ini bajunya apa? Oh ini loh, ini. Ternyata produk lokal. Nah dengan kayak gitu aja orang jadi, oh ini loh, produk lokal ini lama-lama jadi bisa terkenal juga. Jadi simple sebenarnya. Kenapa belum terekspos? Karena belum banyak yang pakai, belum banyak yang tahu. Nah, gimana cara bisa banyak yang tahu, bisa banyak yang pakai? Itu sesimpel mulai dari diri kita dulu. Karena kalau nggak ada yang mulai, ya nggak bakalan pernah bakal terekspos, nggak bakalan pernah bakal jadi terkenal. Jadi emang kekurangan brand lokal itu kan di branding ya, di marketingnya masih kalah kalau dibanding sama produk impor. Jadi ya itu emang PR-nya kita, orang Indonesia, gimana caranya kita bisa muncul ide-ide yang menarik, ide-ide yang kreatif, gimana supaya bisa bawa produk lokal kita tuh nggak kalah saing kalau dibandingin sama produk luar lainnya, gitu. Muhammad Hanif. Oke. Jawab. Terakhir, Matt dari Ibrahim. Terakhir dari Ibrahim Reihan, jika terlalu banyak brand lokal sepatu yang terlalu banyak mengikuti satu model sepatu saja, apakah itu membuat pasar lokal menjadi kurang menarik? Oke. Kalau terlalu banyak brand lokal yang ngikutin satu model sepatu, apakah itu membuat pasar lokal jadi kurang menarik? Bisa dibilang iya, simple kayak misalnya kalau kalian tahu sepatu Kompas itu kan mirip sama salah satu brand luar lah, brand sepatu luar juga. Kalau misalnya nanti ada brand Kompas 1, Kompas 2, Kompas 3, ya pasti orang lama-kelamaan udah melihat itu jadi kayak apa ya? Ibaratnya tuh kacang goreng kalau yang dijual sama tukang-tukang gitu. Jadi udah banyak aja gitu, udah biasa aja, udah nggak ada nilai laginya, udah nggak ada value edit-nya lagi. Jadi kalau emang udah kebanyakan yang cuma ditiru di Kompas, ya lama-lama udah nggak bakal menonjol lagi si satu brand tersebut. Tapi kalau misalnya cuma ada satu aja produk brand Kompas ini, walaupun dia kan ATM dari produk luar, tapi cuma ada satu doang nih misalnya, ya dia bakal stand out di lokal karena nggak usah mahal-mahal lagi beli brand sepatu luar, tapi kita juga udah punya nih brand sepatu lokal. Desainnya mirip dan harganya jauh lebih murah. Jadi itu juga lebih bikin orang tertarik dan jadi belinya brand lokal gitu. Semoga menjawab, Ibrahim. Oke, nah sekarang sesi tanya jawabnya udah selesai nih. Menarik-menarik ya pertanyaannya ya. Iya. Nah, makasih banyak nih Kak Adel udah ngejawab banyak pertanyaan. Ini udah bahkan lebih dari 5 gitu kan. Nah, buat Kak Adel ada pesan nggak nih buat teman-teman yang hadir gitu? Oke, kalau pesan mungkin ya balik lagi ke kayak yang tadi aku bilang kali ya. Produk lokal kita nggak bakal maju kalau kitanya tetap nggak punya kesadaran buat majuin sendiri. Jadi kalau kitanya tetap nggak ada yang salah sebenarnya buat pakai produk luar, nggak salah sama sekali. Tapi yang salah adalah kalau kita meninggalkan semua pemikiran kalau brand lokal tuh penting segala macam. Itu kalau kita tinggalin semua dan kita cuma pakai brand luar, nah itu yang salah. Tapi gimana caranya kita bisa tetap seimbangin misalnya penggunaan brand lokal sama brand luar, sesimpel itu aja lah, nggak usah misalnya banyakkan brand lokal, nggak usah brand luar dia pakai dikit aja, tapi gimana kita bisa seimbangin penggunaan brand luar sama brand lokal. Jadi itu aja udah bisa ngebantu exposure di brand lokal itu. Nggak perlu lah kayak yang sampai barangnya mahal-mahal banget buat kita pakai sehari-hari, kayak cukup produk lokal aja yang emang bagus, harganya juga bagus, kualitasnya oke juga, itu udah cukup lah kayaknya buat mahasiswa gitu. Paling itu aja sih dari aku. Oke, makasih Kak. Sama. Ya, gimana teman-teman
Apalagi tadi yang ada yang mau buka usaha kan, gimana teman-teman tercerahkan nggak dengan kata-kata Kak jawaban dari Kak gitu. Ayo kasih reaction dong biar Kak kayak, wah iya ternyata ini sangat berguna gitu. Gimana? Keren ya Kak Oke. Oke, gimana Val? Selanjutnya. Nah, sekarang seperti yang udah dijanjiin di awal Zoom, akan ada hadiah yang diberikan kepada pemenang buat sekarang nih, sesi mini games. Karena tadi udah pada nanya, nah sekarang gantian kita yang nanya. Untuk partisipan yang bisa menjawab dengan tepat akan memenangkan hadiah sebesar Rp50.000. Tuh. Silahkan kepada panitia. Oke, ini gamesnya gampang banget nih pertanyaannya. Kalian kalau misalkan nontonin Kak dari awal nih ya, memperhatikan Kak kalian tahu lah ini jawabannya apa. Gampang banget gitu. Apa itu ATM? Coba sebutin yang paling cepat. Aku mau jawab, Kak. Oh iya, silahkan. Coba sih yang mau jawab. Ruby. Oke, mana nih? Bentar ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Betul sekali. Betul. Berarti udah ada satu pemenang nih. Ruby Kandi Wulan ya. Kita keep. Nanti bakal dikontak sama panitia ya. Ya, selamat ya Ruby. Lumayan tuh 50.000. Ini ada satu lagi ya. Iya, sama yang di kolom chat nih. Cepat jawabnya. Awal-awal siapa tuh ya? Sama Messi Aura. Nih, mana Messi Aura bersuara dong? Hai. Halo. Halo Messi Aura. Ya. Oke, selamat ya. Udah benar menjawab ini. Tapi dari awal kalian memperhatikan ya. Asik banget. Oke. Yang lainnya udah ya. Sebenarnya cuman satu pemenang. Cuman karena tadi Ruby sama Messi barengan, ya udahlah ya. Kita kasih deh satu lagi pemenangnya. Ya udah. Nanti buat pemenangnya bakal di-chat sama kita ya. Bisa dikirim lewat Shopee Pay atau enggak GoPay kan. Oke, gimana Val? Oke, ini ada pertanyaan bonus nih kata dari panitia nih. Pertanyaannya adalah kan tadi udah ngobrol nih sama Kak Adel, udah ngobrol banyak, udah tahu asal usulnya. Nah sekarang ingat gak Kak Adel itu magang di mana? Ada yang ingat gak tempat Kak Adel magang? Gramedia. Media Kompas Media. Aduh gimana nih? Ada Muhammad Hanif sama Casey yang jawab. Gimana panitia? Sebenarnya kalau ngejawab boleh harusnya lewat mic ya, lewat mic. Oh, lewat mic ya. Gimana? Gimana panitia yang lain? Hujan jadi nggak bisa pakai mic. Oh, nggak apa-apa. Kompas Kak, Kompas. Sayang banget ya. Ya udahlah ya. Jadi siapa Matt yang menang nih? Hanif. Menurut kamu lebih cepat siapa? Casey atau Hanif? Gimana? Panitia yang lain. Bantuin dong, gimana nih nentuinnya? Karena Hanif nggak on mic, jadi tadi siapa ya? Casey ya? Sorry banget Hanif. Ya, sorry banget ya. Menangnya Casey dan dapat 50.000 juga. Nanti dikontak sama panitia ya. Oke, sip banget. Nah, oke.
Mungkin bisa disimpulkan dari Dispub hari ini. Nah, bakal ada kesimpulan apa aja yang udah kita dapat dari diskusi publik hari ini. Nah, kesimpulannya bakal disebutin sama notulen kami, yaitu Alicia dan Valdi. Kepada Alicia dan Valdi, dipersilahkan. Halo semuanya, selamat siang. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau hadir di diskusi hari ini. Untuk di-sharingkan ulang lagi hasil diskusi kita dari 3 narasumber, dapat disimpulkan bahwa sebagian dari masyarakat umum itu kita harus bisa mengubah mindset kita nih tentang produk lokal. Buat bisa mencintai produk lokal, kita dibutuhkan yang namanya kemauan dan kesadaran. Memang sedikit banget exposure, jadi kurang banyak yang tahu tentang produk-produk lokal di Indonesia. Jadi sangat penting buat kita untuk yang namanya ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita diharapkan juga untuk bisa melihat sesuatu yang baru dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita juga harus optimis nih teman-teman buat bisa produk lokal bisa menandingi sama produk luar. Semoga semuanya juga bisa terbuka ya pikirannya. Terima kasih. Ya, mungkin nambah sedikit dari saya. Jadi, buat kesimpulan dari video yang di awal itu, karena efek pandemi corona sekarang ini, daya beli masyarakat itu jelas menurun. Jadi, dan pekerjaan juga banyak yang berkurang. Jadi, ini kesempatan untuk menaikkan sektor bisnis di Indonesia. Tentunya bisnisnya bisnis produk lokal. Jadi menciptakan tren sendiri dari Indonesia dan menambah perputaran uang di Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Semoga teman-teman bisa menerapkan dan lebih bisa mendukung produk lokal di masa pandemi ini khususnya supaya ekonomi kita lebih meningkat lagi ya. Oke. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara diskusi publik ini. Terima kasih semuanya ya kepada narasumber, Kadel, makasih banget jawabannya. Jadi banyak banget pengetahuan yang masuk gitu ya ke otak-otak kita dan seluruh peserta yang telah bersedia menghadiri diskusi publik kami. Ya, jika sekiranya kami melakukan kesalahan, baik dari tutur kata, sikap, maupun pemaparan materi, kami mohon maaf. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir. Demikian diskusi publik konsumsi produk lokal di masa pandemi. Untuk peserta diperbolehkan untuk sebentar. Apa? Kita mau dokumentasi lagi nih sekali lagi. Oh, dokumentasi lagi ya, Pak? Ya, okay. Biar asik gitu kan. Ayo semuanya on cam. On cam dulu ya teman-teman, sebentar. Untuk peserta boleh on cam ya, jangan malu-malu. Untuk yang nggak bisa on cam tadi yaudah nggak apa-apa. Yang bisa on cam ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Thank you. Maaf kalau ada salah-salah ya. Makasih semuanya. Oke, thank you. Semuanya boleh live. Makasih. Makasih. Aku boleh live juga?
Boleh Kak Kak Den? Adel, thank you. Makasih banyak ya, Ci. Thank you, Kak. Maaf kalau ada kurang-kurang ya. Aku izin live ya. Iya. Ya, makasih banyak. Thank you, Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ini siapa? Messi keluar Messi. Guys. Yeay, selesai. Gila, jadi wait. Kita ngasih hadiah ke 3 orang. 50.000. Gak apa-apa ya, 30.000 satu orang. Ya, 30. Nggak apa-apa. 3 orang apa 4 tadi? Iya, 3. Tiga. Jangan. Kan Hanif gak jadi, iya. Wah, gila. Iya, Haris temen aku tahu. Ya udahlah. Ntar, Kita nggak ini dulu buat ini lampiran PPT buat foto. Oh, nanti ini aja rekapannya kasih ke gua, nanti gua yang bikin aja nggak apa. Ini kita nggak mau foto juga. Iya kali ya, kita harus foto ya. Iya, sebagai bukti. Yuk, Bentar. batiknya. Maaf ya tadi itu putus-putus. Nggak apa-apa. Gimana lagi? Ini aku capture ya. panas. 1, 2, 3. Udah. Udah. Thank you guys. Semuanya. 30.000, 21.000 deh. Ya itu uangnya ke siapa ya? Nanti yang mau ngasih ke dia ini siapa? Ke gua aja Boleh, sekali. boleh, nggak apa-apa. Terus sih, oh ke kayak aja. Nanti Oke. namanya. Nanti Oke. gua cari di form. Ada yang ini nggak? Ada yang inget nggak tadi siapa aja yang menang? Tadi udah nulis kok, ada di Oh, oke. Gila banget kalau nggak nulis. Oke, Ya. bye. Thank you Bye guys. semuanya. Thank you. Semuanya. Good job. Dadah. Yuk. Dadah.